Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Jayangkasa dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 24010211371. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, kunci akurasi laporan keuangan. Langsung saja ke materi. Pengertian dan tujuan jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah entry akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Karena beberapa transaksi tidak tercatat otomatis pada periode yang tepat. Tujuan: mewujudkan prinsip akurasi waktu dengan memastikan beban dan pendapatan dicatat pada periode yang benar serta aset dan liabilitas sesuai nilai real time. Selanjutnya, jenis-jenis jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. Beban yang dibayar sebelum jasa atau barang diterima seperti sewa dan asuransi. 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima sebelum jasa dilakukan. Contohnya uang muka jasa konsultasi. 3. Beban yang masih harus dibayar. Beban sudah terjadi tapi belum dibayar, seperti gaji karyawan yang belum dibayar. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan sudah diperoleh tapi belum diterima pembayarannya, misalnya jasa yang sudah dilakukan tapi belum ditagih. 5. Penyusutan aset tetap. Mengalokasikan biaya aset tetap ke periode selama umur manfaatnya. Selanjutnya adalah contoh jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. Bayar asuransi 12 juta untuk 1 tahun di Januari. Penyesuaian per bulan. Debit beban asuransi 1 juta. Kredit asuransi dibayar di muka 1 juta. 2. Beban gaji yang masih harus dibayar. Gaji bulan Maret 5 juta belum dibayar. Debit beban gaji 5 juta. Kredit utang gaji 5 juta. Pendapatan diterima di muka. Terima sewa 6 bulan 6 juta di Januari, penyesuaian per bulan. Debit pendapatan diterima di muka 1 juta. Kredit pendapatan sewa 1 juta. Penyusutan peralatan. Mesin seharga 60 juta, umur 5 tahun tanpa nilai sisa. Debit beban penyusutan 1 juta, kredit akumulasi penyusutan 1 juta. Dan ini adalah contoh lain berupa tabel dari jurnal penyesuaian. Hubungan jurnal penyesuaian dengan laporan keuangan. 1. Neraca. Menampilkan aset dan kewajiban yang sesungguhnya setelah penyesuaian. 2. Laporan laba rugi. Menunjukkan pendapatan dan beban aktual sesuai periode yang dilaporkan. 3. Laporan arus kas. Penyesuaian tidak selalu mempengaruhi kas, tetapi penting untuk pelaporan yang akurat. Prinsip dan konsep terkait jurnal penyesuaian. Prinsip matching. Beban dicocokkan dengan pendapatan dalam periode yang sama untuk akurasi laporan. Prinsip periodisitas. Pelaporan keuangan dilakukan dalam periode tertentu seperti bulanan atau tahunan. Basis akrual. Pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas berpindah tangan. Kesalahan umum dalam jurnal penyesuaian. 1. Tidak lengkap. Seringkali penyesuaian tidak dibuat secara lengkap, sehingga laporan menjadi tidak akurat. 2. Pencatatan waktu yang salah. Mengakui pendapatan atau beban terlalu awal atau terlambat menyebabkan distorsi laporan. 3. Pengabaian penyusutan. Tidak memperhitungkan penyusutan aset tetap. Tidak memperhitungkan penyusutan aset tetap dapat menyebabkan nilai aset tidak realistis. Studi kasus simulasi jurnal penyesuaian. 1. Laporan saldo sebelum penyesuaian menunjukkan beban asuransi dibayar di muka 12 juta dan pendapatan diterima di muka 6 juta. 2. Perhitungan penyesuaian. Penyesuaian beban asuransi per bulan 1 juta dan pendapatan sewa per bulan 1 juta.
3. Entry jurnal. Debit beban asuransi dan kredit asuransi dibayar di muka, serta debit pendapatan diterima di muka dan kredit pendapatan sewa sesuai nilai penyesuaian. Kesimpulan dan pentingnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah bagian krusial dalam siklus akuntansi yang memastikan laporan keuangan akurat dan andal. Dengan penyesuaian yang tepat, laporan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya sesuai prinsip akuntansi. Memahami dan menerapkan jurnal penyesuaian dengan benar membantu perusahaan menjaga transparansi dan kepercayaan dalam laporan keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.